Halo, di sini saya Lasma Ivana Maria Hutasoid, Pendidikan Matematika B 2018, Universitas Negeri Medan, akan mereview mengenai contoh permasalahan yang terdapat pada buku Algoritma dan Pemrograman. Selamat menyaksikan. Dalam contoh permasalahan terdapat 10 bagian, yaitu yang pertama, akses data langsung, yang kedua, menjumlahkan deret, yang ketiga, mengelompokkan data, yang keempat, memilih operasi berdasarkan pilihan, yang kelima adalah menghitung nilai rata-rata varian, yang keenam, masalah stok pada sebuah toko buku, lalu yang selanjutnya pembayaran cicilan, lalu penyemprotan tanaman, analisis pemain hoki, dan yang terakhir perubahan populasi ikan laut. Akses data langsung. Dalam akses data langsung terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama, algoritma yang tertera pada buku hanya untuk data dengan volume yang tidak terlalu besar. Lalu yang kedua, solusi alternatif untuk data sedang adalah dengan membagi data menjadi beberapa kelompok berdasarkan huruf pertama dari nama. Lalu yang ketiga, untuk data dengan volume yang lebih besar, maka diperlukan aplikasi basis data. Berikut contohnya dapat dilihat. Analisisnya itu yang pertama, ketika program dijalankan maka akan muncul permintaan untuk memasukkan satu nama. Lalu yang kedua, nama ini kemudian dicari, misalnya dengan rentetan if, then, else, atau dengan instruksi case. Lalu yang ketiga, bila namanya ketemu, maka nomor teleponnya akan ditampilkan. Yang keempat, bila namanya tersebut tidak ada, maka tampilan akan berubah menjadi nama tersebut tidak ada. Berikut algoritmanya dalam buku telepon. Lalu yang kedua adalah menjumlahkan deret. Sebuah algoritma untuk menghitung jumlah deret dengan n buah suku sebagai berikut. Lalu analisisnya itu yang pertama, ketika dijalankan maka akan ada permintaan untuk memasukkan jumlah suku n. Lalu yang kedua, bila diperhatikan maka tanda berselang-seling positif dan negatif, posisi ganjil tandanya positif dan posisi genap bertanda negatif. Lalu yang ketiga adalah nilai yang dijumlahkan adalah kelipatan dari setengah yang dikalikan sesuai dengan posisinya. Berikut algoritma jumlah deret. Lalu mengelompokkan data. Dalam hal ini dapat dilihat dalam slide berikut. Dalam hal ini diberikan contoh mengenai algoritma ganjil dan genap, mengelompokkan data dalam bentuk penjumlahan bilangan ganjil dan genap. Lalu yang selanjutnya, memilih operasi berdasarkan pilihan. Pada operasi terhadap dua bilangan dapat melalui satu menu sebagai berikut. Yang pertama, pilih operasi yang diinginkan, yaitu penjumlahan, pengurangan, pembagian, atau perkalian. Lalu dalam hal ini keterangan yang harus diperhatikan adalah apabila jawaban untuk mencoba ulang adalah Y, maka menu operasi di atas akan dimunculkan kembali dan proses yang sama berulang hingga jawaban pengguna program adalah T. Berikut contoh operasi dalam pemilihan. Lalu menghitung nilai rata-rata varian. Dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, andaikan ada n bilangan yang biasa dimasukkan lewat keyboard, maka nilai rata-rata adalah jumlah semua bilangan tersebut dibagi n. Dengan kata lain, rata-rata dapat dilihat pada rumus dalam tampilan berikut. Lalu yang kedua, varians adalah nilai yang menunjukkan besarnya jumlah perbedaan dari setiap bilangan terhadap rata-rata, atau varians dapat dilihat pada rumus berikut. Lalu yang ketiga adalah tetapkan n, lalu perulangan mulai dari 1 sampai dengan n, dengan memasukkan x, sehingga jumlahkan x, s sama dengan s tambah x, lalu jumlahkan x kuadrat sama dengan k sama dengan k ditambah x kuadrat. Lalu hitung rata-rata yaitu s per n, lalu hitung varians dengan dalam kurung k kurang x kuadrat per n dikali dalam kurung n kurang 1. Algoritmanya dapat dilihat dalam slide berikut. Lalu yang selanjutnya adalah masalah stok pada sebuah toko buku. Berikut contohnya. Dalam menghadapi permasalahan pada stok buku harus disediakan di awal semester. Masalah yang dihadapi adalah tidak adanya jaminan bahwa buku yang sudah disediakan banyak tidak terjual habis. Begitu juga sebaliknya.
Jika buku disediakan terlalu sedikit, maka mahasiswa akan menuntut agar buku disediakan. Algoritma dalam masalah stok pada sebuah toko buku dapat dilihat pada tabel atau kolom yang kedua dan yang ketiga berikut ini. Lalu selanjutnya pembayaran cicilan. Sebuah algoritma akan disusun untuk mencetak daftar pembayaran cicilan. Variabel yang terkait antara lain adalah modal, yaitu total modal yang dipinjam, lalu bunga pinjaman per tahun, lalu lamanya bulanan dalam tahun, cicilan yaitu cicilan per bulan, besarnya cicilan dihitung berdasarkan rumus. Bunga dihitung per bulan sehingga bunga sama dengan bunga per 12, N adalah lamanya pinjaman dalam bulan sehingga N sama dengan lama dikali 12. Berikut contoh algoritma pembayaran cicilan. Lalu penyemprotan tanaman. Dalam hal ini terbagi menjadi 4 tipe, yaitu sebuah perusahaan agribisnis memiliki pesawat kecil yang disewakan untuk melakukan penyemprotan tanaman pada areal perkebunan yang luas. Biaya sewa yang dikenakan adalah sebagai berikut. Tipe yang pertama penyemprotan rumput atau alang-alang yaitu 250.000 per hektar. Tipe yang kedua penyemprotan hama belalang 500.000 per hektar. Tipe yang ketiga penyemprotan kutu, hama wereng dan sebagainya 750.000 per hektar. Lalu yang keempat penyemprotan segala jenis hama dan rumput yaitu 1.250.000 per hektar. Dalam hal ini ada contoh soal yaitu apabila luas areal yang akan disemprot lebih dari 100 hektar, maka petani memperoleh diskon sebesar 10%. Di samping itu, apabila total pembayaran di atas 150 juta, maka dari kelebihan pembayaran itu akan menerima potongan 10%. Dalam hal ini perlu diperhatikan data yang diterima perusahaan adalah nama petani, perusahaan lahan, tipe penyemprotan. Beberapa petani boleh saja berkelompok namun diwakili oleh satu petani. Berikut algoritmanya. Analisis pemain hoki. Suatu tim olahraga profesional pada umumnya memiliki suatu sistem untuk melakukan analisis terhadap pemain-pemainnya. Sebagai contoh, suatu tim hoki memerlukan beberapa data dari setiap pemainnya, antara lain yang pertama nama pemain, umur, tinggi badan, berat badan, skor musim tanding yang lalu, assist musim lalu, penalti yang diperoleh, dan faktor liga. Yang kedua, nilai setiap pemain dihitung sebagai berikut. Nilai sama dengan dalam kurung skor ditambah assist ditambah penalti per 4 ditambah dalam kurung tinggi tambah berat per 5 dikurang umur dikali faktor liga. Contoh dalam analisis pemain hoki ini yaitu buatlah algoritma yang membaca data 20 orang anggota tim, kemudian menghitung nilai masing-masing pemain. Buatlah daftar penilaian pemain ini, kemudian cantumkan nama pemain yang memiliki nilai tertinggi di akhir daftar. Berikut contohnya. Lalu, perubahan populasi ikan laut. Database sehingga pada akhir tahun dapat diketahui volume ikan tertentu yang berhasil ditangkap. Pengurangan volume ikan tertentu yang lebih besar dari 30% menandakan adanya pengurangan jenis ikan tersebut sehingga hasil tangkapan nelayan menurun. Susun sebuah algoritma yang meminta data dari database berupa nama atau jenis ikan, volume tangkapan akhir tahun, volume tangkapan tahun ini. Rumusnya itu dapat kita lihat yaitu perubahan sama dengan volume tahun ini dikurang volume tahun lalu per volume tangkapan tahun lalu. Keterangan vol THN underscore lalu merupakan volume tangkapan akhir tahun. Vol THN underscore ini merupakan volume tangkapan tahun ini. Berikut menghitung algoritma populasi ikan. Demikian saja mengenai review contoh permasalahan yang dapat saya lakukan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.